Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal ngejelasin kenapa sih cuma bumi satu-satunya planet yang layak dijadikan sebagai ruang lingkup kehidupan. Yuk cek penjelasannya. Litosfer. Litosfer merupakan bebatuan-bebatuan atau kerak-kerak lempeng yang bisa bergerak dan susah bergeraknya. Dan pada itu mengandung suatu bebatuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang bisa merasakan pada berjalan di atas tanah atau melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sering lakukan. Jika kita bandingkan dengan planet lain seperti Jupiter, Jupiter merupakan planet Jovian atau bisa disebut planet gas. Jika kita hidup di sana, maka kita akan melayang, dan karena di sana itu gravitasinya itu sangat rendah. Jika kita bandingkan dengan bumi memiliki gravitasi yang tinggi. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti planet. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar matahari agar suhu di bumi tetap stabil. Atmosfer terdiri atas beberapa kandungan, yaitu nitrogen sebanyak 78,08%, oksigen sebanyak 20,95%, dan karbon dioksida sebanyak 0,034%, dan zat-zat yang lainnya. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa ya kandungan udara dalam atmosfer lebih banyak dibandingkan oksigen? Nah, jadi nitrogen tidak stabil untuk menjadi bagian dari kisi kristal, tapi ia sangat stabil ketika berada di atmosfer bumi. Tidak seperti oksigen yang tak stabil dan kebanyakan terlibat dalam proses berbagai reaksi kimia di sana. Nitrogen sangat stabil dengan radiasi matahari. Selain itu, nitrogen adalah unsur paling penting dalam pembentukan asam amino, protein, dan asam nukleat pada makhluk hidup. Lalu, bagaimana proses siklus nitrogen? Awalnya terjadi fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh bakteri pada akar tanaman legum atau rhizobium, yang bertujuan untuk mengubah nitrogen menjadi unsur yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Lalu, amonia akan diubah menjadi amonium yang kemudian menjadi nitrat atas bantuan nitrifikasi pada akar. Kemudian terjadi proses penyerapan nutrisi oleh tanaman. Setelah itu, tanaman yang mengandung nitrogen akan dimakan oleh hewan dan manusia, dan dengan otomatis nutrisi juga akan berpindah dari tanaman ke organisme yang memakannya. Kemudian yang terakhir adalah proses denitrifikasi, di mana nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas yang dilepas kembali ke udara, dan proses ini terjadi dalam tanah dengan bantuan bakteri denitrifikasi. Hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Dapat kita lihat bahwa hampir 70% permukaan bumi berwarna biru, yang artinya warna biru tersebut adalah air. Hidrosfer terdiri atas beberapa kandungan gas seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, serta ion lainnya. Air memiliki fungsi untuk seluruh organisme atau makhluk hidup, yaitu yang pertama, air berfungsi untuk membantu tanaman berfotosintesis. Kedua, air berfungsi untuk proses metabolisme tubuh. Dan bukan hanya itu, air juga berfungsi untuk mengatur iklim di bumi agar tetap stabil. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi yaitu merupakan selama 24 jam, yang dimana kita itu sudah beraktivitas akibat dari rotasi bumi, yaitu menyebabkan siang dan malam. Revolusi bumi itu merupakan perputaran bumi seputar matahari yang mengakibatkan terjadinya pasang surut, terus adalah adanya pergantian musim dan cuaca serta iklim. Jika kita bandingkan dengan planet lain seperti Merkurius itu memiliki rotasi yang sangat lama seperti 59 hari. Itu di mana waktu terbitnya itu 29,5. Sedangkan
terbenamnya itu 29,5 yang menghasilkan jadi 59. Gitu dulu ya video dari kita. Thanks for watching.